Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan Anak Usia Dini yang beranggotakan saya Fatimah Azhara, lalu rekan saya yaitu Nurul Ani Hayati. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pembelajaran anak usia dini dan manajemen pengembangan pendidikan anak usia dini. Silakan untuk teman-teman untuk menyaksikan video yang akan kami tampilkan. Keep on watching teman-teman. Pembelajaran anak usia dini dan manajemen pengembangan PAUD. Nah, kira-kira apa aja ya yang kita bahas di dalam materi ini? Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pembelajaran anak usia dini, yaitu ada hakikat program PAUD, tujuan program pembelajaran, lalu ada fungsi program pembelajaran. Yang kedua, ada bentuk-bentuk pembelajaran, yaitu belajar, bermain, dan menyanyi, pembelajaran konstruktivistik, lalu juga ada pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, yang materi ketiga yaitu manajemen pembelajaran, terdiri dari kurikulum dan rencana pembelajaran, lalu juga ada metode pembelajaran. Lalu materi yang terakhir yaitu Unity of Science dari pembelajaran anak usia dini dan manajemen pengembangan PAUD. Baik, materi yang pertama yaitu pembelajaran anak usia dini. Di dalamnya terdapat hakikat program pendidikan anak usia dini, di mana unsur utama dalam pengembangan program pembelajaran bagi anak usia dini ini adalah bermain. Pengembangan program pembelajaran bagi anak usia dini seharusnya merupakan salah satu syarat dengan aktivitas bermain yang mengutamakan adanya kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan berkreativitas. Sedangkan untuk orang dewasa seharusnya lebih berperan sebagai fasilitator saat anak membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang sedang ia hadapi. Lalu selanjutnya, tujuan program pembelajaran. Menurut Catherine dan Allen, pada tahun 1999, mereka berpendapat bahwa tujuan program pembelajaran yang utama ialah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadinya komunikasi interaktif. Lalu selanjutnya, mereka berdua berpendapat bahwa seharusnya kelas bagi anak usia dini merupakan kelas yang mampu menciptakan suasana kelas yang kreatif dan penuh dengan kegembiraan bagi si anak. Masih pada materi yang pertama yaitu pembelajaran anak usia dini. Di dalamnya juga terdapat fungsi program pembelajaran. Program pembelajaran memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, mengenalkan pada anak dengan dunia sekitar. Yang ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Yang keempat, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk pembelajaran. Di dalamnya terdapat belajar, bermain, dan menyanyi. Pembelajaran anak usia dini menggunakan prinsip belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran disusun sehingga menyenangkan, menggembirakan, dan demokratis. Tujuannya yaitu agar anak-anak mudah tertarik untuk terlihat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Anak tidak hanya duduk tenang mendengarkan ceramah dari gurunya, tetapi mereka juga bisa aktif berinteraksi dengan berbagai benda dan orang di lingkungannya, baik secara fisik maupun mental. Bagi anak, benda apa saja dapat dijadikan sebuah permainan, entah itu batu, kertas, kayu, ataupun benda lain yang dapat dijadikan sebagai bahan permainan. Pada saat bermain, anak berinteraksi dengan suatu objek secara sadar ataupun tidak sadar. Ia juga bisa belajar sifat-sifat objek tertentu. Oleh karena itu, Piaget pada tahun 1970 ia menyatakan bahwa pentingnya suatu objek nyata untuk belajar pada anak usia dini. Anak memperoleh informasi dengan informasi melalui interaksinya dengan objek, dan kelak informasinya tersebut
disusun menjadi struktur pengetahuan. Struktur pengetahuan inilah yang kemudian menjadi dasar untuk ia berpikir. Slide selanjutnya masih pada materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk pembelajaran. Di dalamnya juga ada pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran ini menerangkan bagaimana cara manusia ataupun anak belajar. Menurut pendekatan ini pula, belajar merupakan suatu proses menyusun struktur pemahaman atau pengetahuan dengan cara mengaitkan dan menyelaraskan fenomena, ide, kegiatan, atau pengetahuan baru dalam struktur pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kunci utama dari konstruktivisme ini adalah menyusun pengetahuan. Hal ini telah disampaikan oleh Canella dan Reif pada tahun 1994 dan juga De Young dan Grooms pada tahun 1996. Di dalam pembelajaran konstruktivisme, ada 4 ciri kegiatan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme menurut Rickardson pada tahun 1997. Yang pertama adalah problematik. Nah, pada tahap ini, persoalan yang dikaji diangkat dari persoalan yang menantang dan terkait dengan keseharian siswa. Yang kedua yaitu mengembangkan proses penemuan dan inquiry, di mana siswa diajak untuk memecahkan persoalan melalui kegiatan, eksplorasi, dan juga pembuktian untuk menemukan pengertian baru. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran memacu proses sharing atau urun pendapat, ide, kegiatan, dan pemikiran, baik antar individu maupun di dalam kelompok. Yang keempat yaitu memacu anak untuk melakukan refleksi dan revisi terhadap struktur pengetahuan yang telah ia miliki untuk melahirkan pengetahuan yang baru. Selanjutnya, bentuk-bentuk pembelajaran yang ketiga, ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pendekatan yang menekankan kerjasama dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif ini merupakan strategi di mana pengajarannya itu melibatkan siswa untuk sama-sama bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif ini bisa dilakukan dengan siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 2-6 orang dengan struktur kelompok. Keberhasilan dari belajar kelompok bergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individual ataupun secara kelompok. Contoh permainan yang menggunakan pembelajaran kooperatif ini seperti menyusun balok, di mana guru membagi menjadi beberapa kelompok yang kemudian diberi tugas untuk membuat bangunan tertentu yang diinginkan. Nah, dari situlah guru bisa mengamati bagaimana si anak bisa bekerja sama dengan temannya dalam menyusun balok. Apakah dia mampu untuk bekerja sama secara bersama-sama atau dia cenderung lebih memilih membangun sendiri. Seperti itu. Pembelajaran kooperatif banyak digunakan pada pembelajaran pada anak usia dini karena dianggap sesuai untuk melatih sosial dan kemampuan bekerja sama. Para ahli pengembang kurikulum dari Universitas Negeri Ohio merekomendasikan penggunaan belajar kooperatif dalam pembelajaran karena belajar kooperatif dapat meningkatkan prestasi akademik, memfasilitasi pengelolaan kelas dan materi pembelajaran, serta meningkatkan harga diri siswa. Dalam Blusser tahun 1992. Selanjutnya masuk submateri yang ketiga, ada manajemen pembelajaran PAUD. Yang pertama, ada kurikulum manajemen PAUD. Pengembangan kurikulum hendaknya mengikuti arahan seperti yang telah disarankan oleh NAEYC atau Asosiasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dalam DAP dalam bukunya
Rising Potential yang berjudul Appropriate Curriculum and Assessment for Young Children yang ditulis oleh Bredekam dan Rosegren tahun 1992 menyarankan agar pengembangan kurikulum untuk PAUD mengikuti pola sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan keilmuan PAUD. Kurikulum PAUD didasarkan atas ilmu terkini dari PAUD dan hasil-hasil penelitian tentang belajar dan pembelajaran. Kajian keilmuan secara komprehensif hendaknya menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum. Pengetahuan, keterampilan, serta sikap merupakan satu kesatuan. Nah, sebagai contoh, jika anak dipaksa untuk mengenal huruf dan menuliskannya, anak akan menjadi malas membaca dan menulis karena ia merasa tidak nyaman saat belajar membaca dan menulis yang berada di bawah tekanan dari orang tuanya atau walinya. Yang kedua, mengembangkan anak secara menyeluruh. Tujuan kurikulum hendaknya ditujukan untuk mengembangkan anak secara menyeluruh yang meliputi aspek fisik, motorik, sosial, moral, emosional, dan kognitif. Di sisi lain, isi kurikulum juga hendaknya mencerminkan sikap demokratis, adanya kebebasan untuk anak untuk menentukan pilihan, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, serta keterbukaan. Tujuan kurikulum juga hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan usia anak. Yang ketiga, relevan, menarik, dan menantang. Isi kurikulum hendaknya relevan, menarik, dan menantang untuk anak melakukan eksplorasi, memecahkan masalah, mencoba, dan berpikir. Kurikulum yang efektif dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pada anak. Sebagai contohnya, anak dapat belajar mengenal bilangan dengan menghitung temannya. Anak juga bisa belajar mengenal huruf dari iklan yang ada di sepanjang jalan dan dari buku cerita. Yang keempat, mempertimbangkan kebutuhan anak. Perencanaan kurikulum hendaknya mempertimbangkan kebutuhan anak, perkembangan anak, kebutuhan masyarakat, dan ideologi bangsa secara nasional. Kurikulum hendaknya realistis dan dapat dicapai oleh anak. Apa yang telah dipelajari hendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak, masyarakat, dan negara. Kemudian yang kelima, mengembangkan kecerdasan. Kurikulum hendaknya mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir, menawar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Pembelajaran pada anak usia dini hendaknya tidak bersifat hafalan, tetapi mengembangkan kecerdasan dengan cara anak berpikir, bernawar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Yang keenam, menyenangkan. Kurikulum disesuaikan dengan kondisi psikologis anak, sehingga anak merasa mampu, merasa senang, rileks, dan nyaman saat belajar di sekolah. Anak usia dini suka bermain, aktif, dan selalu ingin tahu. Oleh karena itu, kegiatan kurikulum dirancang agar anak dapat belajar sambil bermain, aktif secara fisik dan mental, untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Kemudian fleksibel. Kurikulum sebaiknya bersifat fleksibel, baik secara isi maupun waktu, agar dapat disesuaikan dengan perkembangan, minat, dan kebutuhan setiap anak. Kurikulum di sekolah diharapkan bisa mengakomodasikan hal-hal yang baru, menyediakan alternatif, dan memungkinkan anak untuk memilih kegiatan. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga tidak dibatasi oleh waktu. Selanjutnya yang nomor 8, menyatu dan padu. Kurikulum untuk anak bersifat untuk menyatu dan padu. Artinya, tidak mengajarkan bidang studi sendiri-sendiri atau secara terpisah, melainkan secara terpadu dan integrasi melalui tematik unit. Manajemen pembelajaran PAUD. Yang kedua, ada metode pembelajaran. Beberapa metode yang bisa digunakan antara lain, yang pertama ada lingkari kalender. Pembelajaran dihubungkan dengan kalender dan waktu. Guru menandai tanggal-tanggal pada kalender yang terkait dengan berbagai kegiatan, seperti Hari Kartini, Hari Pendidikan, Hari Kemerdekaan, atau Hari Pahlawan. Dapat pula yang berkaitan dengan kegiatan agama, seperti Hari Raya Idul Fitri,
Ramadan, hari Natal, dan lain-lain. Bisa juga berkaitan dengan hari ulang tahun anak. Selanjutnya, guru mendesain pembelajaran dengan menggunakan tema-tema dasar sesuai dengan hari tersebut. Yang kedua, presentasi dan cerita. Metode ini baik digunakan untuk mengungkapkan kemampuan perasaan dan keinginan anak. Setiap hari, guru dapat menyuruh 2-3 orang anak untuk bercerita apa saja yang ingin diungkapkan atau kegiatan yang telah berlalu. Nah, saat anak bercerita, guru juga dapat melakukan asesmen pada anak tersebut. Yang ketiga, proyek sederhana. Metode ini melatih anak untuk bekerja sama dengan kelompok kecil yang terdiri dari 2-4 orang anak. Setiap kelompok diberi proyek kecil. Misalnya, menemukan berbagai jenis dan mengecatnya dengan berbagai warna pada sehelai kertas. Anak-anak dapat menghasilkan suatu karya dalam satu kelompok. Yang keempat, ada kerja kelompok besar. Metode ini menggunakan kelompok besar, yakni satu kelas penuh untuk membuat sesuatu. Misalnya, untuk mendirikan tenda yang besar di dalam kelas. Semua anak memegang peran. Guru bertugas memberi aba-aba. Anak biasanya sangat puas ketika berhasil mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Yang terakhir, ada kunjungan. Anak sangat senang bila melihat langsung berbagai kenyataan yang ada di masyarakat melalui kunjungan dalam berbagai kegiatan. Kunjungan bisa dilakukan seperti pergi ke Museum Perjuangan, Museum Dirgantara, perpustakaan, kepolisian, dinas pemadam kebakaran, dan lain-lain. Hal ini juga dapat memberi inspirasi kepada anak untuk menggambarkan cita-citanya. Misalnya, anak ingin menjadi polisi, TNI, pemadam kebakaran, pilot, dan lain-lain. Masuk materi yang terakhir, yakni Unity of Science dari pembelajaran pendidikan anak usia dini. Diharapkan dengan pemberian pendidikan di masa-masa tumbuh kembang anak mampu dan berperilaku yang sesuai dengan kepribadian Islami, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil dari janji Israel, yakni janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian, kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.